Halo Sobat Sehat RSUD Wates, kita kembali lagi ke TTS, Tips Tetap Sehat. Kali ini kita ingin mencoba menjawab pertanyaan, apakah setiap anak itu pucat atau sering pucat, apakah itu talasemia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ketahui dulu tuh, apa itu talasemia, penyebabnya apa sih, bagaimana cara mencegahnya, lalu baru kita masuk ke tanda dan gejala seperti apa kita patut mencurigai seorang anak itu mengalami talasemia. Kita sambung ya ke bagaimana penanganan talasemia. Dan yang terakhir, apakah anak talasemia itu masih mempunyai kesempatan untuk meraih masa depan yang terbaiknya? Poin yang ini di poin yang terakhir ya, nanti di terakhir videonya, sehingga nanti ditonton sampai akhir supaya mendapatkan informasi secara lengkap. Kita masuk ke apa itu talasemia. Jadi talasemia adalah gangguan dalam sel darah merah atau eritrosit yang menyebabkan sel darah merah itu menjadi lebih mudah rusak atau lisis. Secara klinis kita bagi talasemia menjadi dua, yaitu talasemia yang bergantung dengan transfusi dan yang tidak bergantung dengan transfusi. Untuk talasemia yang tidak bergantung dengan transfusi, itu ada talasemia minor, yang mana individu dengan talasemia minor membawa sifat secara genetik terhadap talasemia namun tidak bergejala sama sekali, jadi sehat walafiat. Yang kedua adalah talasemia intermediate, yaitu membawa gen talasemia namun gejalanya sangat ringan sehingga jarang memerlukan transfusi. Kalaupun transfusi mungkin kadang-kadang saja. Talasemia yang bergantung dengan transfusi kita sebutnya talasemia mayor. Individu dengan talasemia mayor membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidupnya. Lalu apa penyebab dari talasemia? Jadi talasemia ini adalah kelainan genetika yang diwariskan atau diturunkan. Jadi ini kelainan bawaan. Untuk ayah bunda ketahui, Indonesia ini termasuk sabuk talasemia, yaitu satu wilayah atau negara yang populasi yang membawa gen talasemia ini cukup tinggi. Lalu bagaimana cara mencegah talasemia? Karena dia sesuatu yang diwariskan, sehingga pencegahan yang paling efektif yang bisa kita lakukan saat ini dengan screening. Screening ini di Indonesia saat ini dapat dilakukan, mudah dilakukan, dan terjangkau. Kita masuk ke tanda dan gejala seperti apa sih saat kita patut mencurigai jangan-jangan anak kita talasemia. Pintu masuknya adalah anak kita tampak pucat, yang itu nanti akan dikonfirmasi dengan cek laboratorium darah rutin memang HB-nya rendah. Jadi disebut anemia. Tentu tidak cukup di situ saja ya ayah bunda, kita perlu melihat riwayat keluarga anak tersebut. Apakah ada riwayat keluarga yang punya riwayat transfusi berulang atau rutin transfusi, atau bahkan riwayat di keluarga sudah terdiagnosis talasemia. Yang kedua, biasanya anak talasemia mengalami gangguan pertumbuhan. Bisa juga mengalami kuning atau ikterik, bisa terlihat dari matanya salah satunya. Berikutnya, pasien talasemia akan terjadi pembesaran organ, biasanya terutama limfa. Akan tampak perutnya membesar. Namun sekali lagi ya bunda, ini baru tanda gejala yang mencurigakan ke arah talasemia. Untuk menegakkan diagnosisnya perlu analisa dari ahli, sehingga jangan mendiagnosis sendiri ya. Lalu bagaimana penanganan talasemia? Penanganan yang utama adalah diberikan transfusi darah. Tentunya transfusi darah itu target HB-nya harus yang tepat, yang aman juga, lalu rasional. Ini mencegah terjadinya komplikasi misalnya pembesaran limfa yang terlalu besar, sehingga target HB harus benar. Sebaiknya saat HB-nya itu sudah 9 atau 10,5, sebaiknya sudah dilakukan transfusi dengan target HB 12. Lalu yang kedua, beriringan dengan transfusi darah, karena saat kita memberikan transfusi darah juga terjadi masuknya zat besi dari si pendonor itu ke dalam tubuh anak dengan talasemia, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan zat besi di dalam tubuh individu dengan talasemia, sehingga membutuhkan terapi lanjutannya, yaitu pemberian kelasi besi atau obat yang dapat mengikat zat besi tersebut. Yang ketiga adalah dengan manajemen komplikasi atau kita mengobservasi komplikasi yang mungkin terjadi pada talasemia. Biasanya ayah bunda di
dekade awal ya, di umur di bawah 10 tahun biasanya belum muncul nih komplikasi-komplikasi tersebut. Biasanya munculnya setelah usia 10 tahun ke atas, sehingga penanganan talasemia harus termasuk ketiga tadi itu ya, transfusi yang benar, aman, rasional, pemberian kelasi besi, dan manajemen komplikasi. Terapi yang lain kita bisa memberikan antioksidan, contohnya vitamin E, asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah. Dapat juga diberi vitamin D untuk mencegah osteoporosis yang sering terjadi pada pasien talasemia. Berikutnya, pasien talasemia perlu juga tuh terapi psikososial, jangan lupa, dan yang tidak kalah penting adalah terapi nutrisi. Pesan untuk teman-teman pasien-pasien kami dengan talasemia, terutama talasemia mayor nih. Jadi anak dengan talasemia mayor tetap punya kesempatan untuk memperjuangkan meraih masa depan yang terbaik, memenuhi potensi terbaiknya, tapi syaratnya rajin transfusi, rajin minum kelasi besi, dan rutin kontrol ke dokter supaya dipantau ada atau tidaknya komplikasi. Mudah-mudahan bermanfaat.